Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tanganmu menjaga, janjimu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Meskipun yang kulihat tak seperti yang kuharapkan, namun hatiku percaya Kau sedang bekerja. Saat lewati lembah, ada tanganmu menjaga, janjimu yang meneduhkan hatiku senantiasa. Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan. Padamu Tuhan imanku bertahan. Padamu Tuhan imanku bertahan.
sumber kekuatan, Kau alasan hatiku berharap, Kau jawaban di dalam kesesakan, Kau perisai perlindungan padamu Tuhan, imanku bertahan padamu Tuhan, imanku bertahan padamu Tuhan, imanku bertahan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali datang ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang sudah Kau siapkan bagi kami sepanjang hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan akan saya buka dengan sebuah cerita, sebuah kisah nyata yang terjadi beberapa tahun yang cukup lama yang lalu. Yaitu ada sebuah bangunan yang tingginya itu kira-kira 24 lantai. Dan memang bangunan ini diperuntukkan untuk tempat tinggal, ya seperti apartemen, kira-kira seperti itu. Nah, bangunan ini dari luar itu tampak sangat indah, ya, sangat bagus. Karena dia memakai sebuah material khusus yang kalau misalnya dibandingkan dengan bangunan lain yang sudah ada, dia termasuk bangunan yang cukup mentereng. Karena yang pertama baru dan kemudian sangat indah gitu ya. Karena eksteriornya itu luar biasa. Namun beberapa saat bangunan ini digunakan gitu ya, dibuat tempat tinggal, tiba-tiba ada sebuah musibah, yaitu bangunan ini terbakar. Dan cukup besar kebakarannya sehingga memakan korban sekitar 70 orang yang tinggal di dalamnya, ya, yang tinggal di dalam bangunan 24 lantai tersebut. Nah, seperti yang kita tahu setiap kali ada kebakaran pasti akan ada kebakaran yang masif ya. Pasti akan ada penyelidikan gitu ya. Mengapa kebakaran ini bisa terjadi? Pasti diselidiki, pasti dicari penyebabnya. Nah, kemudian ditemukan ternyata bahwa yang menyebabkan adalah bahan material yang digunakan untuk melapisi bangunan tersebut. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan, bangunan ini dari luar tampak sangat bagus. Karena mungkin kalau bisa saya gambarkan, mungkin dia dari bahan yang kalau kena matahari bisa kinclong dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi kemudian ditemukan bahwa justru penyebabnya adalah material yang digunakan. Jadi ternyata bahan yang bagus ini, yang tampak dari luar biasa ini, di dalamnya dia mengandung satu material lagi yang sejenis plastik, kira-kira seperti itu ya.
Yang kalau misalnya ada gesekan, terkena panas atau mungkin terkena aliran listrik pendek dan lain sebagainya, dia akan terbakar. Dan tidak ada yang tahu, ya, apakah yang salah yang membangun atau yang memilih developernya, mungkin ya yang memilih bahannya karena murah dan bagus, tidak ada yang tahu. Nah, inti dari cerita ini adalah seringkali sama seperti kita. Kita merasa bahwa tampak dari luar itu sangat penting, gitu ya. Oh, harus terlihat bagus. Oh, harus terlihat rohani. Harus dilihat orang saya orang yang baik. Tetapi yang terlebih penting apa? Apa yang terkandung di dalamnya. Ternyata percuma dilihat baik dari depan, kalau kandungan di dalamnya justru membuat musibah yang tidak disadari. Mungkin karena gedung itu sangat besar dan sangat tinggi, mungkin apinya sudah mulai ada itu mungkin sejak lama, ya. Sedikit demi sedikit lalu tiba-tiba menjadi sebuah kebakaran yang besar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Kita akan buka di Matius pasal yang ke-23, mulai ayat yang ke-23 juga. Dikatakan seperti ini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Dikatakan apa? Mungkin kita sebagai anak Tuhan kita rajin melakukan semua ritual agama. Salah satunya yang disebutkan oleh Yesus sendiri yaitu membayar persepuluhan misalnya. Saya bayar kok setiap bulan. Saya kembalikan kok. Tetapi ternyata apa? Yang diabaikan apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Misalnya saudara bergereja di satu tempat. Saudara merasa saya membayar perpuluhan kok. Saya bisa ngapain aja di gereja ini. Saya boleh seenaknya protes. Saya boleh seenaknya kritik tanpa batas. Tidak ada belas kasihan di dalamnya. Atau mungkin saudara merasa saya bebas, saya yang punya uang. Saya bisa taruh persepuluhan saya di mana aja. Saya pengen ke gereja ini, saya pengen ke gereja itu, contohnya. Tidak ada kesetiaan. Ini ada contoh dari ayat ini. Tampaknya dari luar baik, tetapi apa yang di dalam itu yang akan membuat musibah. Kita lanjutkan, kita baca. Ayat yang ke-26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu dalam cawan itu, maka luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Yesus sedang, kalau dalam bahasa sekarang, sedang nyinyir gitu ya. Dia sedang bilang terang-terangan gitu ke depan orang-orang Farisi bahwa mereka itu cuman palsu. Dari luar, dari depan, orang-orang melihat mereka orang yang sangat suci, orang yang sangat baik. Tetapi di dalamnya kalau saudara baca satu perikop ini Tuhan sebutkan apa yang mereka lakukan. Nah, sama seperti kita. Mungkin saudara pikirlah itu kan kayaknya ayat buat pendeta ya. Iya, buat pendeta juga. Iya, buat pemimpin gereja juga. Tetapi kita harus belajar dari ayat ini sebagai anak Tuhan. Dimanapun kita berada. Mungkin dari luar kita jangan bilang hal rohani dulu ya. Kita bilang hal yang bisa dilihat orang dari luar saja. Misalnya kita ini dari luar kita orang yang tampak baik. Kita selalu tampak orang yang mungkin orangnya rajin, orangnya baik gitu ya. Kepada orang lain mungkin dermawan dan lain sebagainya. Itu tampak dari luar saja. Dan apakah semua yang kita lakukan itu datang dari dalam hati kita? Karena ternyata Tuhan bilang, seperti yang dikatakan tadi, lebih baik membersihkan yang di dalam. Karena begitu dalamnya bersih, luarnya akan tampak bersih, tidak perlu diusahakan. Tuhan bilang,
bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka luarnya juga akan bersih. Percuma kita menjadi anak Tuhan yang orang lihat rajin ke gereja, semua ibadah datang. Tetapi dalam kita, firman Tuhan katakan, seperti kuburan, penuh dengan tulang belulang yang busuk. Sekarang, apa yang orang tampak dari luar, dari diri kita, yang kita sadari ya, kita cek. Apakah benar semua yang orang lihat dari depan itu, di dalamnya kita juga sudah sama, persis. Contohnya dari diri saya sendiri mungkin. Mungkin orang lihat melayani Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya harus pastikan di dalam diri saya juga seperti itu. Dan saudara juga dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin saudara seorang karyawan. Mungkin bos saudara atau teman-teman rekan sekerja melihat saudara ini sangat baik, sangat rajin menolong. Oh iya, saya bantu, gak apa-apa. Iya, saya bisa. Kamu kesusahan, saya bantu, gak apa-apa. Wah, ini orangnya baik sekali. Tapi dalam hati saudara, kok saya lagi yang disuruh. Awas kamu ya, lihat aja kamu nanti dan lain sebagainya. Lebih baik yang di dalam. Yang di dalam dibersihkan dan yang di luar akan jadi bersih. Firman Tuhan yang bilang. Hari ini mungkin pesan Tuhan adalah mari kita cek dari dalam diri kita. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita bisa memalsukan semua itu. Kalau kita benci sama orang, kita gak suka sama orang lain, di depannya kita bisa senyum. Kita bisa ketawa, kita bisa menyambut orang itu dengan senyum paling lebar. Selamat datang, halo, kangen banget, lama tidak bertemu. Tetapi di dalamnya kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam. Untuk apa? Ini yang sedang firman Tuhan ingin sampaikan pada kita pagi hari ini. Di luar mungkin kita tampak hebat, tetapi di dalamnya banyak sekali kehancuran, banyak hal-hal yang harus dibetulkan. Untuk apa kita tampak hebat di luar? Yang penting di dalam kita ini seperti apa? Di luar mungkin kita dikenal sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sangat rajin melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam rumah tangga kita, anak kita gak bisa lihat itu. Tiba-tiba jadi orang yang berbeda. Istri kita, suami kita tidak bisa melihat itu. Untuk apa? Di luar kita senyum-senyum kepada orang lain, kita berbaik hati. Di rumah kita mungkin pukuli anak kita pukuli istri atau mungkin suami kita. Tuhan tidak menginginkan kita sebagai anak Tuhan itu dilihat baik, tidak. Tetapi kita benar-benar hidup di dalam kebaikan. Jangan dari tampak luar saja. Tampaknya di luar baik. Untuk apa semua itu? Tuhan tidak menghendaki. Bukan hanya Tuhan tidak menghendaki, Tuhan ini sedang menghardik ya. Tuhan sedang menegur dengan keras orang-orang yang seperti ini. Dan kata yang digunakan juga bukan kata yang janganlah kamu seperti ini. Enggak. Celakalah kamu. Celakalah kamu yang mempertontonkan kebaikan hanya di luar. Tetapi di dalamnya tidak sama. Pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mungkin setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara ambil waktu. Minta Tuhan untuk menyelidiki kedalaman hati kita. Apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Apakah benar-benar semua yang tampak di luar itu baik? Apakah benar-benar saat kita menampakkan sebuah kebaikan, di dalamnya juga seperti itu? Kita minta Tuhan. Mungkin kita tidak mampu mengenali diri kita sendiri. Mungkin kita anggap sepertinya sih saya sudah baik ya. Kita minta, kita rendahkan hati kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya betulkan dalam diri saya? Di dalam hati saya, apa yang masih belum tepat? Apa yang masih mendukakan Roh Kudus? Kita tanya kepada Tuhan. Dan Dia akan menuntun kita, Dia akan menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan dalam diri kita.
masalah tampak dari luar itu gampang sekali. Mungkin di sini ada saudara yang seorang arsitek atau saudara yang eh, desainer bangunan dan lain sebagainya. Saudara tahu betul bahwa materi yang bagus itu banyak. Yang tampaknya orang lihat, ini bangunannya bagus sekali. Tapi kalau arsitek yang benar-benar ahli, yang benar-benar profesional, dia akan lebih memilih kualitasnya. Dari apa terbuatnya bahan ini? Kandungannya itu apa? Itu lebih penting daripada indahnya bahan tersebut. Mungkin saudara bisa tanya teman saudara yang seorang kontraktor mungkin dan lain sebagainya. Daripada hari ini kita mementingkan bagaimana orang melihat kita dari luar, mari kita betulkan dari dalam diri kita. Apa yang harus dirubah? Apa yang harus dibetulkan? Kita tanya Tuhan. Kita tanya diri kita sendiri. Sudahkah kita berjalan dengan integritas? Sudahkah kita benar-benar berjalan itu apa yang ada dalam hati kita, itu yang keluar. Itu yang nampak dari luar. Firman Tuhan sangat sederhana pagi hari ini. Tapi mari kita lakukan. Karena perubahan dari dalam itu sebuah proses yang panjang. Bukan proses 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Tidak bisa. Kita benar-benar selidiki apa yang harus kita rubah dan kita masuk ke dalam prosesnya. Dan sekali lagi yang harus kita ingat seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau dalamnya bersih, luarnya gak perlu diusahakan kelihatan bersih. Orang akan melihat. Orang bisa dari kejauhan bisa merasakan. Kalau saudara orang yang baik, saudara benar-benar orang itu bisa merasakan bahwa saudara orang yang baik. Tidak perlu kita sok baik. Mengusahakan diri kita menjadi orang yang baik. Kalau benar-benar saudara ini melekat pada Tuhan. Gak perlu kita usahakan orang lihat, saya ini cinta Tuhan loh. Saya ini dekat dengan Tuhan loh. Gak perlu kita usahakan. Yang penting dari dalam diri kita. Yang penting kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada image yang kita bangun. Daripada gambaran yang ingin kita tunjukkan. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kalau memang itu untuk saudara, saudara renungkan. Saudara bawa di dalam doa. Setiap malam, kalau mau tidur, saudara berdoa. Pagi, bangun pagi sebelum melakukan aktivitas, saudara berdoa. Minta Roh Kudus untuk selalu mengingatkan kita. Dan minta Tuhan untuk mengubahkan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Selalu Engkau mengingatkan kami. Selalu Engkau menghibur kami lewat firman-Mu. Dan pagi hari ini kami benar-benar berdoa, kami benar-benar minta Roh Kudus untuk bisa berbicara dalam hati kami. Mengingatkan kami, menuntun kami. Untuk kami boleh melakukan perubahan dari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Dan biarlah saat kami memberi, saat kami membantu, semuanya benar-benar dari dalam hati kami dan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.